Shalom dan selamat pagi, silakan duduk di jemaat Tuhan. Wow, terima kasih untuk Jesse Worship. Kalau ikutkan hati mau saja terus menari dengan musik mereka. Ya. Tapi hari ini kita akan mau belajar tentang firman Tuhan. Sekali lagi, shalom semua. Alright. Dan Happy New Year sekali lagi, mungkin tidak juga terlambat karena masuk minggu yang kalau Ahad itu dikira maka ini sudah ketiga, tapi ibadah kita yang kedua. Karena 2 hari bulan itu hari Ahad, jadi ini adalah Ahad yang ketiga, tapi ibadah kita yang kedua. Dan sebelum kita mulai untuk mendengar firman Tuhan, mari saja kita tunduk kepala, mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kami hari ini, kesempatan untuk kami mau belajar. Roh Kudus, Engkau ambil alih tempat ini dari mulai hingga selesai, maupun dari mimbar ini hingga ke belakang. Engkau bekerja dalam setiap hati kami. Engkau berkarya, beri remah yang baru buat kami. Kami siap mau mendengar, kami siap mau belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua katakan, amin. Haleluya. Iya, pagi ini saya sendiri, tidak bersama istri, karena istri ada latihan di office. Persiapan untuk legal year. Jadi Sabah tuan rumah, jadi dari Sarawak akan datang. Acara pada hari Jumat ini nanti. Jadi dia terlibat dengan choir dan minggu lepas mereka latihan, tapi dia minta excuse selepas ibadah, tapi bos dia bilang jangan lambat-lambat. Jadi dan kemudian tapi minggu ini bos dia bilang kena full karena las. Mereka latihan hari biasa tapi tidak ramai yang datang. Dan karena bekerja jadi bos dia bagi tahu latihan hari Ahad. Jadi saya bilang tidak apa, ikut saja. Jadi dan mereka latihan sepanjang hari ini dan minggu lepas saya tunggu juga sampai jam 3 petang. Jadi mereka mereka latihan. Tapi hari ini bersama-sama dengan kita mau belajar untuk firman Tuhan. Saya percaya ada satu pribadi yang sedang ada bersama dengan Anda dan saya juga. Amin. Dan saya percaya yang ikut ibadah ini secara online, di mana Anda berada, saya percaya Anda juga sedang siap untuk mendengar, bahkan saya percaya Roh Kudus juga sedang bekerja dimanapun Anda berada. Haleluya. Dan tema minggu ini adalah tentang, siapa ingat? Boleh katakan sama-sama, 1, 2, 3. Don't stop reading the Bible. Tema tahun ini apa? Understanding. Jadi apapun yang kita belajar dalam setiap minggu ini adalah akhirnya semua ke arah satu tema besar, yaitu understanding, pengertian. Pengertian. Jadi setiap apapun yang kami siapkan nanti, maupun pengkhotbah yang undangan juga. Jadi semua itu ke arah itu sebenarnya. Kita setiap tahun pemimpin kita menyediakan tema ataupun tema khotbah, semua itu adalah ke arah tema tahunan. Jadi karena kita melihat, kita percaya remah yang Tuhan bagi itu sebenarnya mau supaya kita lebih dewasa dalam hal-hal tertentu, dan itu merupakan satu hal yang sangat khusus buat kita. Jadi jangan miss, jangan termiss untuk mengikuti. Dan walaupun kelebihan kita ada live streaming, tapi sangat digalakanlah untuk hadir bersama-sama. Melainkan ada kekangan yang tidak dapat dielakkan, bolehlah mengikuti live streaming, kelebihan teknologi yang ada sekarang. Tapi itu jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita tidak datang ke gereja. Amin. Alright. Dan ketika saya mempersiapkan khotbah ataupun
dengan ataupun tema Don't Stop Reading the Bible. Jadi minggu lepas satu pembukaan yang baik dari Brother Freddy. Jadi dan walaupun saya tidak habis hadir di minggu lepas di sini dan kemudian saya mengikuti ulangan ataupun live streaming itu, dan karena itu bagi saya sangat perlu. Karena saya harus mempersiapkan firman Tuhan minggu selepas itu, yaitu hari ini. Jadi saya melihat itu sebagai satu hal yang sangat perlu, karena makanan apa yang harus diberikan kepada jemaat, disediakan. Bahkan lewat dengan pimpinan daripada Roh Kudus, apa yang harus saya sampaikan. Jadi, dan akhirnya saya melihat dan saya dipimpin, saya dibawa, saya percaya Roh Kudus memimpin saya untuk hal ini, untuk hari ini. Jadi, dan hari ini saya lebih banyak kesaksian. Ya, kesaksian. Jadi dan Sis Rona sempat bertanya dengan saya Rabu lalu, bro, dia bilang, brother, kamu punya topik ataupun nanti? Jadi karena dia selepas saya, jadi wah itu satu hubungan yang sangat baik sebenarnya, itu berlaku antara kami. Jadi dan saya beritahu dengan dia, jadi oke, dia cepat tangkap dan dia bilang oke, nanti dia tahu harus apa yang dia akan sediakan minggu depan. Oke, jadi kita menyediakan makanan rohani ini bukan sembarangan. Ya, bukan cincai. Oke. Tapi karena kami juga sedang belajar dan saya percaya kita semua siap untuk bersama-sama tentang Don't Stop Reading the Bible. Saya ingat tentang satu isu di mana 2009, kalau kamu ingat pada bulan Mac 2009, tahun 2009 itu ada 5.000 Alkitab yang ditahan. Oke, ditahan oleh kerajaan. Oke. Jadi dan pada bulan Mac yang sama, tapi 2011, 30.000 Alkitab ditahan. Dan ketika Alkitab ini ditahan, masih ingat waktu itu? Melainkan kamu belum lahir. Tapi saya rasa Arya saja tidak tahu dan kawan-kawannya. Oke, jadi dan ketika Alkitab ini ditahan untuk diedarkan, ramai yang marah, ramai yang kecam bahkan di media sosial. Ya, tapi yang agak lucu juga mungkin agak pelik, belum tentu semua yang marah-marah itu baca Alkitab. Ya. Ada yang kata-kata yang luar biasa di media sosial, belum tentu mereka ini adalah orang yang buka Alkitab. Jadi, tapi ya itu bagus karena mereka memperjuangkan, orang-orang Kristen mulai memperjuangkan Alkitab ataupun hak-hak orang percaya. Ya, mulailah ini sepatutnya tidak terjadi, sepatutnya begini, sepatutnya begitu. Jadi dan itu baiknya orang-orang Kristen mulai bangun, mulai terbuka mata untuk melihat keadaan itu. Tapi satu hal yang kita harus tahu, oke, mungkin dia punya baterai lowbat, dia sudah blinking. Alright, ya saya harap dia masih boleh bertahan. Oke, ya Allah tidak memerlukan pembelaan dari kita, setuju? Yang Allah perlukan adalah penyembahan kita. Ramai orang coba membela, ini begini, sepatutnya begini, seharusnya begini, dan begitu, dan sebagainya. Kerajaan tidak patut buat begini, ini adalah karena perlembagaan begini, mulai timbul ini, timbul itu. Yang coba membela, kalau begitu ada orang-orang yang mau menampilkan diri, volunteers untuk menjadi pembela. Allah sebenarnya tidak perlu dibela. Ya, ketika Askar coba menangkap Yesus, menahan Yesus ketika dia mau disalibkan, pemulaan itu mau ditangkap. Dan kemudian ada muridnya yang menggunakan pedang, memotong telinga salah seorang daripada Askar itu. Jadi, dan Yesus melarang, menghalang, tidak perlu semua itu. Perlukah kamu datang dengan pedang?
kepadaku, kata Yesus. Ya, tidak perlu. Yesus tidak perlu dibela, tidak perlu ada murid-muridnya yang lain guna parang panjang. Kalau bahasa kami, lun daya, lun bawang itu kami ada pelepet parang. Jadi itu parang apa karena panggil itu pahlawan lah bagi suku kami. Ya, tidak perlulah dikeluarkan parang-parang semurai dan sebagainya. Tidak perlu. Jadi Yesus tidak perlukan itu. Allah tidak perlukan itu pembelaan. Yang Allah perlukan adalah penyembahan kita. Betul? Alright. Dan waktu itu juga ada larangan untuk menggunakan kalimah Allah. Betul? Dan beberapa kalimah yang lain. Tapi puji Tuhan itu sudah selesai baru-baru ini. Oh, lama juga. Oke. Dan Alkitab ataupun Bible, kalau dalam ada yang coba singkatkan ataupun terjemahkan makna Bible itu BIBLE, Basic Instruction Before Leaving Earth, dia bilang. Bagus juga, kan? Walaupun itu nampaknya kebetulan, tapi tidak ada satupun yang kebetulan. Ya, bagus. Basic Instruction Before Leaving Earth. Satu manual, ya, manual yang perlu kita pelajari sebelum kita meninggalkan dunia ini. Maksudnya begitu. Jadi kalau kita beli barang biasanya disertakan ada buku manual. Jadi buku manual itulah yang kita harus guna. Kalau kita beli handphone ada manualnya. Kalau kita beli sereka ada manualnya. Kalau kita beli apa saja barang elektrik ada manualnya. Betul? Jadi dan disitulah kereta pun sama juga. Jadi kalau kereta itu kalau ada indikator tiba-tiba ada warna kuning, warna merah dan sebagainya. Kalau tidak tahu, cari saja buka buku. Apa maksudnya nih? Ya. Jadi kalau tidak pun paling kurang pun di Google. Apa maksudnya? Oh kalau dia begini, oh begitu. Manual. Alkitab seperti itu. Alkitab itu adalah manual. Jika ada something yang tidak betul dengan kita, maka akhirnya kembali ke Alkitab. Walaupun ramai juga yang coba merujuk kepada hal-hal yang lain. Ya. Dan Alkitab ini sekitar 2.700 ataupun sehingga 3.350 diterjemahkan. Dan dia merupakan buku, satu-satunya buku di dunia yang diterjemahkan paling banyak ataupun diedarkan paling banyak, sekitar 5 juta naskah. Paling kurang, dan terus berkembang. Ya, dan betul apa yang Brother Freddy katakan minggu lepas, itu kalau di hotel-hotel tertentu itu, ya kalau sekarang mulai juga dipraktikkan, ada buku kitab yang lain. Kamu paham maksud saya? Di laci itu ada buku kitab yang lain. Karena sebelum ini di hotel-hotel yang tertentu juga ada Alkitab. Buka lacinya, oh ada Alkitab, bagus. Jadi kemudian mungkin karena kita punya saudara yang lain tuh buka, Allah ini kitab mereka. Bagus kita buat kitab kita sendiri. Jadi bila mereka buat hotel, mereka buat kitab mereka sendiri. Jadi itu satu permulaan yang baik daripada orang-orang yang telah diilhamkan. Telah diilhamkan untuk meletakkan Alkitab itu di hotel-hotel. Dan kalau dahulu di mana untuk mempelajari Alkitab ini, kalau zaman Tuhan Yesus ataupun sebelumnya perjanjian lama, mereka tidak punya kemudahan libri ataupun buku yang mereka ada itu naskah itu scroll itu yang dibaca di rumah-rumah ibadat, bahkan cerita demi cerita diturunkan, jadi dibacakan dan kemudian orang-orang lain akan mendengar. Jadi kalau dahulu orang belajar firman Tuhan itu, hukum Taurat itu dari mendengar, betul? Mereka mendengar daripada orang-orang, daripada orang tua mereka, datuk, bapak dan sebagainya. Diturun-temurun, diperdengarkan. Dan sebab itu kalau kita lihat dalam Matius, dikatakan dalam Matius 13 ayat 9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Amin, kita semua bertelinga. Oke, jadi telinga di mana? Di sini, di kepala.
Alright. Dan ini sebanyak 8 kali secara direct yang ayat yang sama diulang oleh Yesus. Oke, siapa yang bertelinga hendaklah yang mendengar. Dan kemudian dalam Wahyu lagi dikatakan, dalam Wahyu 3 ayat 6, tapi ini berulang juga lebih kurang 8 kali atau bahkan lebih. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Tidak dikatakan siapa yang ada laptop, siapa yang ada tablet, siapa yang ada handphone. Dia katakan siapa yang bertelinga, karena asasnya manusia punya telinga. Oke, dan biasanya dengan sekarang. Kalau sekarang itu untuk membaca Alkitab itu banyak metode ataupun banyak cara. Bahkan ada kita boleh ada buku, membaca buku, dan sekarang sudah zaman berubah, ada di tablet, di handphone, Alkitab ada dalam bentuk aplikasi. Bahkan saya sempat untuk beberapa tahun yang lalu, sekitar 2010, 11, 12 antara itu, memiliki satu device, mungkin kalau ada yang sempat, kalau yang ada memiliki itu, dia ada baterai, boleh cas, dan dia berbentuk empat segi, satu alat macam radio, dan dalam itu sudah ada dia punya memory card. Alkitab itu di-play dan didengar, diedarkan di kawasan-kawasan atau kampung-kampung atau mana yang memerlukan untuk penginjilan. Orang yang tidak tahu baca boleh mendengar Alkitab. Yang bahasa dia itu, baca itu saya rasa macam saya kenal orang-orang pribadi dalam SIB ini. Ini adalah kerjasama dengan beberapa orang hamba Tuhan. Ya, ada salah seorangnya saya dengar sangat kenal, kawan saya juga punya suara. Ya, kawan kami dengan Brother Freddy. Masa pelayanan pusat dulu. Salah seorang dari mereka. Dan salah seorang pastor yang pernah khotbah di sini dulu. Ya. Jadi, dan saya pernah dengar, ini suara dia nih, suara mereka nih. Mereka baca, ya, jadi itu dalam perjanjian baru lah, itu alat itu dia baca firman Tuhan perjanjian baru. Jadi itu sangat bagus untuk orang-orang yang mungkin yang sibuk beli dapur boleh play, sambil masak, dengar ayat dengar firman Tuhan. Ataupun mungkin orang yang tidak tahu baca, itu kelebihan. Bahkan ada yang dalam bentuk movie, visual, ada bentuk TV, siri, dokumentari, itu banyak pilihan. YouTube tekan saja. Kalau dulu kita mau cari tape, mau cari keset, tape, video tape, mau cari CD, kemudian berubah lagi sekarang, tekan di ujung jari, semuanya ada, bentuk visual, movie dan sebagainya. Pergunakanlah itu sebaik-baiknya. Dan ibu saya, waktu ibu saya tidak sekolah sampai derajat 6, derajat 5 atau derajat 4 kah mungkin, kalau tidak silap saya, tidak sampai derajat 6. 6 itu sudah tinggi sudah waktu itu. Maafkan saya, derajat 3 mungkin dia sekolah. Dia tidak pandai baca. Dan akhirnya dikatakan dia tidak, karena dia anak sulung, dia harus berhenti lebih awal karena dia perempuan. Nah, itu pikiran kalau dulu punya mentality lah, anak perempuan jangan sekolah tinggi-tinggi, ke dapur juga. Jadi ibu saya tidak disuruh belajar terus, berhenti karena dia ada 5 orang adik yang lain. Ibu yang sulung, dia sulung, jadi ada adik yang lain harus bantu, dia lelaki ramai. Jadi dia bekerja, menjahit dan sebagainya untuk bantu cari duit untuk support adik pergi sekolah. Dia tidak pandai baca, tapi akhirnya dia pandai baca dan menulis karena Alkitab. Karena ibu saya bilang waktu diajar itu orang putih pergi ajar, dan kemudian mereka mendengar, dan kemudian dia mulai tulisan dia memang ya lucu. Dia buat tulis surat untuk saya waktu saya di KL, ibu saya. Tapi tulisan dia memanglah tulisan yang tidak cantik macam kita. Tapi saya baca, wah penuh damai, saya sebak, saya nangis baca Allah, membaca surat, tulis surat. Semua karena Alkitab. Kerinduan untuk membaca Alkitab. Belajar Alkitab, pandai tulis, pandai membaca. Itu ibu saya. Dan
secara pribadi, memang saya juga sudah habiskan baca Alkitab. Saya tidak mau bagi tahu berapa kali, karena itu bukan satu kebanggaan, betul, bukan kebanggaan tapi itu merupakan satu keharusan. Ya. Jadi, dan yang saya sangat suka, karena saya ini, untuk saksikan adalah karena saya membaca bukan daripada kejadian. Saya baca karena saya jenis yang tidak suka sejarah, dan sebab itu saya tingkatan 3 saya pergi vocational. Karena di vocational tidak ada sejarah SPM. Salah satu sebab lah, selain karena saya suka bagian teknikal, tapi saya salah satu karena bila saya tahu tidak sejarah, oke, jauh misi orang, pergi vocational. Jadi dan akhirnya bila saya baca, bila saya mulai mau membaca, saya baca dari Injil, kitab Injil. Dan ada hamba Tuhan yang beritahu, dia bilang kalau baca dari Injil Yohanes. Saya baca. Habis Yohanes, apa persamaan dengan Injil yang lain? Saya baca. Habis Injil. 4 Injil. Jangan kitab Injil pun kamu tidak tahu ada berapa. Bahaya tuh. Kitab Injil ada berapa? 4. Ya. Jangan tidak tahu ada berapa kitab Injil. Harus kenal kitab Injil. Itu asas untuk orang, ya sekolah minggu pun tahu tuh. Tapi mungkin bila sudah remaja lupa sudah kan, kuat main. Oke, so jadi saya baca itu dan kemudian saya baca cerita, apa kesudahan dia, kemudian saya terpikir apa yang cikgu sekolah minggu pernah ceritakan tentang si Yunus, tentang Musa. Saya baca Mazmur, macam best, saya undur, saya baca Alkitab saya undur ke belakang, mula-mula saya habiskan itu saya undur, sampai kemudian saya baca dan apalagi bab tawarik, bilangan dan sebagainya. Akhirnya saya baca habis. Dia bilang habis. Karena ketika saya baca, satu hal yang saya buat, Tuhan, saya tidak minat ini baca ini. Serius, saya berdoa begitu. Tolong saya Tuhan. Tolong saya mau ajak, supaya saya tidak tidur. Memang betul, lupa tidur. Brother Freddy katakan betul, lupa tidur. Ya, baca-baca, wow, sangat mujarab. Kalah tuh ubat selesma. Ya, jadi kalau mungkin terpikir untuk mau tidur awal, itu saya harap itu adalah option terakhir lah. Oke. Dan akhirnya selesai baca. Dan kemudian apabila saya mulai bersemangat lagi, saya baca dari bawah, dan kemudian saya rasa macam saya tengok movie. Ketika Daud lawan ini, wah. Tambah lagi saya suka cerita perang macam itu Troy, Braveheart. Saya rasa macam imajinasi saya hidup. Pegang pedang dan sebagainya. Kemudian si Saul begini berperang, kemudian di Daud berperang begini. Laut terbelah dan sebagainya semua itu macam movie saya punya imajinasi. Hidup. Dan akhirnya saya tulis salah sila sendiri. Masa itu belum ada kelebihan teknologi semua nih. Saya tulis salah sila, selepas habis baca lagi, saya tulis salah sila ini, siapa? Yesus. Undur bapaknya siapa? Bapaknya si Yusuf ini siapa punya? Kenapa dia bilang begini ya? Kenapa dia bilang orang Lewi? Saya coba cari-cari kemana dia, akhirnya kepada orang Lewi. Jadi saya tulis semua itu. Saya buat rangka macam, ini istrinya, anaknya siapa. Saya buat begitu, betul. Jadi saya undur-undur dan saya sangat harap suatu hari nanti saya jumpa balik. Itu nota. Saya rasa masih ada. Jadi dan semua itu ada rahasia. Macam mana untuk habiskan. Nanti saya ceritakan. Oke, dan ya satu lagi ketika kami mempersiapkan firman Tuhan para pengkhotbah ini sebenarnya kita untuk menyampaikan satu ayat, setiap ayat yang disampaikan oleh pengkhotbah itu, sebenarnya ada beberapa ayat yang dirujuk. Ada beberapa ayat yang kami ambil, padankan, bahkan kami kaji, bahkan kami cari cerita ayat itu di belakang, background daripada ayat itu. Dan akhirnya yang disampaikan satu ayat kepada jemaat. Pengkhotbah selalunya begitu, akhirnya mengumpulkan bermacam-macam ayat,
memahami cerita dan akhirnya disampaikan cuma satu. Apalagi kalau saya yang belum lagi keluar beberapa ayat ini. Alright. Oke, dan mari kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 12 hingga 13. Alright. Oke. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Membaca Alkitab, untuk membaca kita perlukan pimpinan Roh Kudus sebelum baca. Untuk membaca Alkitab kita harus mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin. Ya, jadi tajuk khotbah saya pada pagi ini adalah membaca dengan pimpinan Roh Kudus. Ada amin? Siap? Ya. Dan firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Seperti apa yang diceritakan Brother Ferdi minggu lepas. Oke, jadi ada sebab-sebab tertentu kenapa kita harus membaca. Itu adalah juga tentang kedewasaan rohani. Oke. Dan membaca Alkitab tanpa pimpinan Roh Kudus akan mendominankan kedagingan kita. Saya gunakan bahasa seperti itu. Mendominankan kedagingan kita. 1, 2, 3, sama-sama baca. Baca Alkitab karena satu hal, kalau tidak dipimpin dengan roh, maka yang memimpin adalah daging. Tidak ada lagi yang lain. Jadi harus kita, sebelum kita membaca, karena Alkitab ini terlalu luas untuk dibongkarkan, untuk dibaca. Oke? Dan Galatia 5 ayat 16 hingga 17 dan 25. Oke, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena kedua-duanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Alkitab itu adalah firman Tuhan, amin. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu, Alkitab, yang kita sebut Alkitab itu adalah firman Tuhan, betul? Firman Tuhan itu adalah Allah. Firman Tuhan itu adalah Allah. Dan Allah itu adalah roh. Jadi akhirnya kepada yang tadi itu. Dan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan Allah itu adalah roh. Jadi kita memerlukan sesuatu, yaitu pimpinan roh untuk kita mengenal Allah, mengenal firman itu. Kita tidak boleh membaca firman itu, ataupun bukan kita tidak akan dapat baca, ya dapat baca. Tetapi kedagingan itu akan menguasai, sebab itu akan mulai mengantuk, boring. Kalau kita baca. Dan di dalam 2 Timotius, ya next. Oke, dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk membagi kelakuan, dan untuk mendidik orang yang
untuk orang dalam kebenaran. Jadi jika kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, keegoan kita itu akan membenarkan diri, akan merasa diri kita benar. Jadi kalau kita tidak dipimpin oleh Roh, kedagingan itu akan mulai menguasai, maka apa yang akan berlaku? Keegoan itu, tidak mau diajar, kesombongan itu ada. Kita baca, mulai, ini tidak ngam untuk saya, mulai ada itu. Ini ngam untuk si anu tuh. Karena kedagingan itu, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, dikatakan, menyatakan kesalahan. Tapi kalau orang sombong, dikuasai kedagingan itu, kesombongan itu, kedagingan itu lebih dominan, maka tidak mau diajar, tidak mau ini bukan untuk saya, ini tidak ngam, ini untuk si anu. Ya. Sebab itu kita memerlukan Roh Kudus untuk memimpin kita. Yesaya 55 ayat 11. Haleluya. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Dalam kitab Kejadian waktu Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Saya suka perkataan yang tadi. Ia akan kembali kepadaku tidak sia-sia. Firman Tuhan itu tidak akan sia-sia. Tidak kembali sia-sia. Dalam Kejadian, waktu Allah menciptakan langit bumi serta isinya, dikatakan apa? Setelah dia katakan ini dan setelah dikatakan dia berfirman tentang langit bumi dan sebagainya, maka di akhir itu dikatakan apa? Maka jadilah. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Betapa powerfulnya apa yang dikatakan Tuhan. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah ini, maka itu jadi. Jadilah itu, maka itu jadi. Jadi tidak akan kembali sia-sia. Dan ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, firman Tuhan itu sebenarnya hidup. Hidup dan berkuasa untuk mengerjakan. Ketika kita membaca, dengan pimpinan Roh Kudus, firman itu masuk dan kemudian dia akan mengerjakan satu karena dia hidup. Firman Tuhan itu hidup. Kita tidak, dia bukan seperti obat yang kalau Panadol dan sebagainya, ataupun kalau ada yang dulu suka kalau makan steroid, ya itu saya pernah dulu. Ketika bersukan dulu main rugby, makan steroid, kalau boleh dibola itu dimanapun semua mau dipergi. Bola ke sana pergi. Tapi kalau latihan slow. Tapi bila dia makan itu terlalu macam nih, itu satu hal yang tidak baik, bukan yang saya banggakan, tapi ya tidak seperti itu. Ya. Jadi firman Tuhan itu mengerjakan apa yang ada di dalam. Sebab itu orang yang kesaksian yang pernah kita dengar, orang yang membaca firman Tuhan itu ada perubahan yang dikerjakan. Bahkan setiap kita yang mendengar firman Tuhan, ada perubahan yang Anda alami. Amin. Setiap minggu Anda mendengar firman Tuhan. Tapi jangan sekadar mendengar firman Tuhan di hari Minggu. Baca firman Tuhan itu. Baca firman Tuhan itu. Buat jadwal untuk membaca. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Amin. Jangan meragui firman Tuhan. Jangan pernah meragui firman Tuhan. Sebab itu ada hal yang kadang kita membaca, kita tidak mengerti. Sebab itu kita perlukan, ketika kita tidak mengerti, kalau kedagingan itu lebih kuat, maka kita akan tawar hati untuk membaca lagi yang lain. Apa nih complicated? Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh, mengizinkan Roh Kudus memimpin kita, maka kita bukan terus mengerti, tidak, ada hal yang kita tidak mengerti. Sebab itu kita harus senantiasa hidup sebagai orang percaya ini, ada waktunya Tuhan mulai mengerjakan, memberikan makna yang tepat untuk kita mengerti tentang firman Tuhan itu. Bukan aja Anda baca hari ini mengerti semua, tidak. Harus
Ada mungkin waktu ketika khotbah mulai ada pengertian yang baru. Oh, ini pula maksud yang tuh, firman yang dalam ayat sekian. Oh, ketika sharing dengan orang-orang yang teman yang sepelayanan, mulai diceritakan ada sharing begini. Oh, begitu pula mulai kita mengerti, understand. Sebab itu jangan jauhkan diri daripada pertemuan ibadah, betul? Sebab itu perlu ada hal-hal yang kita baca, kita tidak paham, tapi dapat disingkapkan melalui pertemuan ibadah. Dan dalam Yohanes 8, 31 hingga 32, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lihat, saya highlightkan, tetap dalam firman-Ku. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kenapa saya highlightkan itu? Alright. Mari kita baca, 1, 2, 3. Bagaimana kita merdeka jika kita tidak mengetahui kebenaran? Bagaimana kita mengetahui kebenaran itu jika kita tidak dipimpin oleh pribadi yang tepat memimpin kita kepada kebenaran itu? Saya kembalikan ayat ini lagi. Balik ini. Dikatakan apa? Kalau kita akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Bagaimana kita mau merdeka jika kita tidak tahu kebenaran? Bagaimana kita mau tahu kebenaran itu? Kalau bukan dipimpin oleh pribadi yang tepat untuk memimpin kita ke kebenaran. Siapa itu? Tetapi apabila ia datang, itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Jadi kita memerlukan Roh Kudus. Roh kebenaran itu. Bagaimana kita mau merdeka? Kalau kita tidak tahu kebenaran, yang pimpin kita saja orang yang tidak benar. Ataupun kedagingan kita. Jadi kita memerlukan pimpinan daripada Roh Kudus. Amin. Saya ingin menyaksikan ada beberapa hal ketika saya melayani di sebuah gereja gereja nama dan tempat dirahasiakan. Oke, dan ketika di dalam gereja itu di mana ada satu keadaan di mana berlakunya di mana ya mungkin boleh saya katakan ada sedikit kekacauan karena yang pasti bukan di Sabah. Jadi dan ketika itu ada pemimpin juga yang keliru tentang ada pribadi yang mulai ketika kami karena selalu buat persekutuan doa dan yang lain berdoa dalam bahasa roh dan sebagainya. Akhirnya satu kejadian dimulai dengan ada pribadi yang ketika dia berdoa dia akan bergegar. Nah, dia bergegar dan kemudian bila ditanya, siapa dia? Dia katakan, saya Petrus. Kadangkala dia berubah, saya Yohanes. Kadangkala dia bilang, saya Samuel. Jadi dan kemudian karena pemimpin juga keliru saya waktu itu. Dan akhirnya, iya, katakanlah kami sedang mendengar, dia bilang. Kemudian dia berkata-kata, dia beritahu. Kalau disebut firman Tuhan, ya betul. Firman Tuhan itu lurus disebut. Dan tambah lagi percaya. Dan kemudian selalu hal itu terjadi sampai pada waktunya ketika dia katakan, karena itu benda berulang. Dan kemudian pemimpin percaya dan ada beberapa yang lain pun percaya. Karena pemimpin muda juga teman kami. Dan percaya hal-hal itu dan kemudian selalu taksub dengan hal itu. Dan ketika berdoa selalu menanti-nantikan itu. Bergegar, minggu ini lain, minggu depan lain sudah. Habis murid Yesus sudah diambil. Jadi dan kemudian kami mau mendengar, bilang berbicaralah. Dia beritahu hal-hal yang terjadi dan sebagainya. Dan salah satunya dia bilang, kamu kan
pada sekian hari bulan, pada jam sekian, saya lupa, saya bagi contoh sajalah, jam 9 malam, Tuhan akan melawat keluarga Siano. Kamu berdoa. Jam 10 dia akan melawat keluarga Siano. Jam 11 dia melawat keluarga Siano dan sekian. Jadi apabila sampai keluarga, kami orang-orang bujang, pelajar, jadi kami menunggu latan kami. Berdoa. Mau pukul 12 sudah kita punya ten. Apa mau didoa? Kawan saya bilang, betul juga. Oh, berdoalah. Apa lawatan yang kena buat nih? Tapi di dalam hati itu ada keraguan, sangat ada keraguan. Yang lain percaya, iya, teman-teman juga ya, percaya. Dan akhirnya, ya berdoa begitu. Ya, tidak ada juga hal yang luar biasa. Tidak juga dia surprise, hello, tuk. Hai anak-anakku. Tidak juga seperti itu. Dan amin, ya. Kemudian benda itu berulang, selalu berulang. Akhirnya sampai banyak keraguan, ya karena ada juga bila berdoa pergi rumah orang, kemudian mulai lagi bergegar si kawan, kemudian ada lagi yang tanya pemimpin, siapa kamu siapa? Saya Siano, dia bilang. Ya berbicaralah kami dengar. Di rumah ini dia bilang ada simpan, dia bilang. Wah, di bilik sana dia bilang, ini suami istri. Dan kemudian ada dia bilang, di almari gini, wah pergilah bongkar. Pemimpin pun pergi bongkar. Cari-cari, jumpa si Gups, laki dia. Wah, kemudian laki dia bilang, aduh malu sudah laki dia, kedapatan. Jadi dan akhirnya benda-benda itu berulang, selalu berulang. Dan Tuhan, saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam itu tidak senang dengan apa yang berlaku. Dan kemudian saya bertanya dengan pemimpin, bertanya dengan apa? Orang-orang pribadi yang selayaknya saya tanya, dan akhirnya menemukan ada beberapa supporting dokumen, supporting firman Tuhan untuk hal itu. Mana mungkin Tuhan itu seperti ada naik kereta kuda jam 8, jam 9, firman jauhnya rumah Siano pergi sana. Allah itu kan maha hadir, betul? Allah itu maha hadir. Dalam Mazmur 139 ayat 7, saya ingat satu lagu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan, dikatakan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Allah kita itu maha hadir. Dia tidak perlu jadwal untuk mau lawat siapa. Jadi, wah betul juga. Semua itu remah yang Tuhan berikan. Tuhan itu maha hadir. Dan kemudian lagi menyamar ataupun ada Tuhan tidak perlukan perantaraan untuk nabi-nabi lain, untuk murid-murid Yesus hadir menegur kita. Ya, ketika Raja Saul memanggil arwah, memanggil Samuel. Samuel sudah mati, Nabi Samuel sudah mati, dia panggil, mana tuh pemanggil arwah, ataupun dalam bahasa kita sini, Bomo, tolong panggil si Samuel yang sudah mati, keluarlah, ada roh dari bawah, dari tanah, keluar. Oh Samuel, dia bilang, kemudian dia berdialog dengan Samuel, dan akhirnya dia kemudian sakit, Saul, dia pingsan, sakit, buahnya apa? Sakit. Mana mungkin kalau bertemu dengan hal yang baik, bertemu dengan Roh Kudus, khususnya jatuh sakit. Jadi hal-hal seperti itu mulai, wah kenapa ada ini pemanggil arwah dan sebagainya. Bila diperiksa dan akhirnya orang yang bergegar itu tadi rupanya orang itu baru kenal Tuhan. Ketika dia bergegar kuku dia pun panjang, menakutkan. Dia begini-begini kuku dia. Wah. Jadi baru kenal Tuhan dan ya kita tidak salahkan orang yang baru kenal Tuhan untuk berubah. Tetapi firman Tuhan kata Rasul Paulus juga menasihati jangan lantik orang yang baru kenal Tuhan untuk memimpin. Karena ada prosesnya untuk mereka bertumbuh, berubah, menunjukkan perubahan itu. Amin. Ya, kita bukan, oh dia bertobat sudah kemarin kau tengok dia menangis tuh berubah. Besok kau pimpin pujian. No. Oh dia ini anak bomo. No, tidak. Ada caranya. Oke, ada cara juga menerima orang seperti itu. Tidak. Ini harus kita praktikkan itu. Kalau kita tidak tahu firman Tuhan, maka kita tidak tahu apa yang dikatakan oleh Paulus tadi.
pemimpin haruslah jangan di kalangan orang yang baru bertobat, dikatakan. Ya, jangan banyak istri, dia bilang. Alright, oke. Dan ketika ada yang lain bilang, kenapa ketika kawan kita itu dia begitu bergegar dan kemudian Petrus, Paulus lah siapa-siapa dia punya yang dibilang dia adalah Paulus dan sebagainya berubah dan dia katakan apa? Kenapa waktu dia bergegar itu dan dia mengatakan tentang firman Tuhan itu betul, dia bilang, why? Ada firman Tuhan juga mengatakan itu. Ingat waktu Yesus di padang pasir dicobai. Ya. Ketika Yesus dicoba dan dikatakan apa? Dalam Matius 4 ayat 5 hingga 7, iblis membawa Yesus ke Yerusalem, kota suci itu, lalu meletakkan dia di puncak rumah Tuhan. Iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, terjunlah ke bawah. Karena di dalam Alkitab tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menjaga engkau. Malaikat akan menyambut engkau dengan tangan supaya kakimu tidak terhantuk pada batu. Yesus menjawab, tetapi di dalam Alkitab juga tertulis, janganlah cobai Tuhan Allahmu. Iya, kembali ke belakang. Ya, karena ayat itu sebenarnya tadi iblis pun tahu karena itu terdapat di dalam Mazmur. Mazmur 91 ayat 11 hingga 12. Allah akan memerintahkan malaikatnya menjaga engkau untuk melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Mereka akan menyambut engkau dengan tangan supaya kakimu tidak terhantuk pada batu. Iblis tahu tentang firman Tuhan. Saya tidak tahu kalau ada yang tidak tahu. Kamu tahu atau tidak? Itulah hakikatnya. Iblis tahu firman Tuhan. Iblis tahu firman Tuhan. Jadi jangan mudah untuk dikelirukan, mudah untuk dimanipulasikan, ditipu, tertipu. Iblis juga tahu firman Tuhan. Ya. Jadi kalau saya tidak tahu tentang ayat ini, maka iya sajalah. Ya. Dan akhirnya kita melihat bahwa banyak hal waktu itu, banyak hal, buah-buahnya itulah yang kita lihat. Buah yang tidak baik, apa yang berlaku daripada kejadian itu. Banyak hal, perkara yang tidak baik berlaku di gereja kami waktu itu. Dan itulah buahnya. Ada perpecahan, banyak perpecahan. Para pemimpin berpecah antara pemimpin. Dan ya, jadi itu waktu saya di Semenanjung. Waktu saya di Sarawak, pada satu ketika, ketika saya belajar di asrama, saya tergerak untuk berpuasa. Tiba-tiba, saya tidak tahu macam mana mau ceritakan itu, tapi tiba-tiba ada kekuatan untuk mendesak atau mendorong saya berpuasa, sangat kuat. Tiba-tiba saya berpuasa. Dan kemudian saya katakan, Tuhan, saya tidak tahu apa maksudmu, tapi ya saya berpuasa. Saya punya poin saya adalah, Tuhan engkau berkati saya, pakai saya dalam pelayanan antara pelajar-pelajar, pimpin saya dalam pelayanan saya CF, Christian Fellowship. Dan itulah doa saya. Hari pertama, hari kedua saya berpuasa, hari ketiga, hari keempat, dan hari terakhir saya berpuasa, ada pelajar perempuan kerasukan roh jahat, dan dia meraung-raung di bilik, dan kemudian mereka telepon. Willy, tolong macam mana nih? Mereka nangis-nangis. Si dia menjerit nih ada karena rasuk. Dia begini-begini, dia meronta-ronta. Kemudian saya juga terkejut. Saya sangat tenang waktu itu. Oke, kamu sudah ada doakan dia? Sudah, dibilang. Karena saya juga tidak pernah mengusir roh jahat, mengusir setan, tidak pernah. Jadi saya katakan, saya bagi guide sedikit, apa harus mereka buat. Sudah buat, dibilang masih juga.
Oh, dia begini. Apa dia cakap? Saya bilang, oh dia bilang begini. Dan kemudian, oh, oke, kamu beginilah, kamu berkumpul, kamu berdoa dulu. Tengok dia takut dia lari nanti terjun bangunan lagi susah. Itu saya pikiran saya seperti itu. Kamu jaga-jaga juga dia. Kemudian datang security, ketuk di asrama lelaki. Siapa nama Willy sini? Dia bilang. Saya Pak Cik, kenapa? Kamu kena panggil, pergi sebelah. Ada budak perempuan kena rasuk tuh. Dia bilang. Oh, oke, saya bilang. Saya dengan tenang, saya pergi. Dia bilang, dia tengok saya turun tangga. Kau tidak bawa kah? Kamu punya itu kitab-kitab kah? Oh, tidak perlu Pak Cik, dia bilang. Jadi mungkin dia ingatkan saya perlu bawa salib besar, bawa Alkitab besar. Mungkin itu seperti dalam movie. Mungkin menurut dia, mungkin lah kan. Jadi saya bilang, oh tidak perlu Pak Cik. Saya pergi naik asrama perempuan. Dan kemudian saya tengok dia tengah baring. Yang lain nangis-nangis, takut nangis, tidak mau dekat. Tapi kawan dia orang sedang terlentang. Kemudian saya first time tapi saya sangat tenang waktu itu. Jadi dan saya doakan, saya berdoa, saya tidak tahu macam mana mau doa. Kalau ingat tengok dulu kalau saya punya orang tua dulu kalau mendoakan itu biasanya mereka masuk ke bilik dan urusan mereka lah di bilik. Tapi saya tidak nampak apa yang macam mana cara. Saya berdoa, akhirnya saya ambil masa tidak sadar dalam 3 jam. Saya duduk, dia di katil, saya duduk berlutut sebelah, penat, saya tukar lagi sebelah penat, 3 jam. Tapi saya tenang, ketika doakan dia bilang, painful, dia bilang kemudian painful, darah Yesus. Kemudian dia ketawa lagi, kemudian dia nangis, kemudian dia painful lagi, ketawa lagi, kemudian itu berulang. Wah, saya itu pengalaman baru waktu itu. Akhirnya selesai pukul 4 begitu. Kemudian balik. Dia sudah oke. Oke, sudah dia sedar. Dan setiap hari selepas itu dia masih setiap petang dia masih lagi kerasukan, petang kerasukan. Dia dibawa ke gereja lain, gereja yang maksud saya dominasi gereja dia lain. Didoakan oleh pemimpin karena keliling, masih lagi. Habis petang, oke. Besok lagi petang balik, berulang. Akhirnya, ya minta maaf saya ambil masa yang lama. Oke, dan akhirnya bila dia jumpa dengan saya, minta bantu dengan saya, brother, macam mana keadaan ini, saya mau minta tolong siapa boleh doakan. Saya begitu dengan seorang pastor. Tempat kami pergi dengan Brother Freddy dulu, Pastor Lydia. Jadi dia bimbing, akhirnya dia bimbing konseling, baca Alkitab, bimbing konseling. Tanpa meraung-raung, benda itu kemudian dalam beberapa hari hilang. Akhirnya saya tahu, didoakan, pergi. 7 roh jahat itu pergi, dia dapati masih kosong rumah itu, betul? Dia akan datang, berlaku kerosakan lagi. Kalau dia keluar pun, dia akan masih kosong, betul? Tidak bertuan, dia datang lagi. Setiap kita harus punya Tuhan. Ditanam firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti ini, dia mendengar. Dia membaca, diajarkan firman Tuhan. Ditanam, iblis mau datang, dia tengok ada Tuhan, betul? Dia mau masuk atau tidak? Tidak. Karena ada Tuhan. Akhirnya tidak perlu diusir dengan bahasa dan gaya apa sekalipun. Dengan salib besar, begini kan, tidak perlu. Hanya diisi dengan firman Tuhan. Kawan kami, waktu saya di Semenanjung juga, gereja yang sama, kami berkemping, ada yang kerasukan juga, saya doakan juga dia. Saya doakan, kena pegang dia, menakutkan. Kami camping, pelajar-pelajar Kristen, muda-mudi. Ketika didoakan, saya doakan dia. Sangat menakutkan. Dia tenung saya dan tengok macam dia mau telan. Saya coba relax, tapi dalam hati saya hijau, biru muka saya mungkin. Bayangkan kalau saya tengok si Elis, saya tidak dapat bayangkan dia mata dia. Dia bilang, dia tengok saya tentang mata saya macam mau telan.
Saya bilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dari dalam hati. Akhirnya tidak dapat diusir. Yang lain pun lagi, yang lain mengharap dari belakang. Support saya, doa. Saya bilang, aduh. Saya rasa mungkin mereka sengaja support supaya saya tidak undur. Ya. Jadi akhirnya ketika doa-doa tidak lepas dan Tuhan berhikmat. Biarkan. Mari kita teruskan. Di action saja mau menyerang karena pegang-pegang. Bila lepas tidak juga menyerang. Serius. Dia tidak menyerang. Kemudian kami keliling. Oke lah kita teruskan sharing. Biar dia di tengah-tengah. Kalau dia lari kita tangkap. Itu saja. Kami keliling baca firman Tuhan. Yang satu baca, oke, saya baca firman Tuhan. Saya kongsikan ini. Dia diam-diam, dia tengah-tengah. Dia bilang. Balik-balik kami jeling. Bising saja. Dia begitu-begitu. Kami baca. Beberapa orang baca firman Tuhan. Kata Yesus tadi, siapa yang bertelinga hendaklah. Ketika firman Tuhan itu masuk, dia mendengar. Dia mendengar, walaupun dia ada roh yang di dalam itu, tapi roh itu tidak tahan. Firman Tuhan dibacakan, dikeliling kami baca. Kebenaran itu masuk, itu setan tidak tenang. Akhirnya, dalam beberapa waktu, dia sedar. Dia malu. Terus dia pergi tepi, kawan dia. Di tempat kawan yang perempuan, kenapa saya di tengah-tengah tadi? Dia bilang, oh tidak apa, nanti kita cerita kawan, dia bilang. Kalau ada video masa itu mungkin kan ambil sudah. Ketika firman Tuhan itu masuk ke dalam dia, mendengar melalui telinga, yang di dalam itu tidak senang, betul? Percayalah. Satu lagi ketika teman kami, saya tidak bersama, tapi gereja saya sendiri. Minta maaf, ini untuk kesaksian. Gereja saya ada pemusik, mereka adik-beradik, lelaki, pemusik, dan mereka ramai perempuan adik-beradik, penari rebana, penyanyi. Saya ingin bertanya kepada kamu, selalunya kalau satu ketika dulu, kalau bila ada konferensi, ada KKR, bila ada tentangan altar call, siapa yang selalu menjerit-jerit macam kerasukan? Laki atau perempuan? Perempuan. Tapi ketika di dalam keluarga itu, satu ketika ada yang kerasukan. Kemudian datang pelayan, bapak saya salah seorang. Doakan. Orang itu dilepaskan, roh itu keluar. Dia pergi kepada salah seorang pemuda, pemusik di gereja. Dia lagi kerasukan, pelayan didoakan. Keluar lagi, pergi lagi pemusik yang satu, entah abang atau adik. Lagi. Dan itu bertukar-tukar. Poinnya, yang saya ingin sampaikan, kenapa yang perempuan itu tidak pergi ke tempat perempuan. Dan beberapa waktu akhirnya bila saya diceritakan waktu itu saya di KL, saya beritahu dengan keluarga, dengan orang tua saya. Pak, saya bilang, saya tidak heran. Kenapa yang pemusik itu yang kena? Karena gaya hidup mereka, main musik, selepas main musik duduk belakang. Ketika ibadah muda-mudi juga duduk belakang. Habis main musik duduk belakang. Di belakang main-main, tidak serius, tidak dengar firman Tuhan. Suruh baca firman Tuhan, tidak bawa Alkitab dan sebagainya. Saya sangat kenal, saya sangat tahu waktu itu. Tapi sekarang saya percaya mereka berubah. Mereka bukan orang yang mendengar firman Tuhan. Mereka masih muda. Mereka kuat main, ketika di gereja main di belakang. Tidak buka Alkitab dan sebagainya. Walaupun bermusik. Kalau Anda melayani, Anda tidak tertanam firman Tuhan, jangan heran. Hal-hal seperti itu mungkin akan terjadi, kita tidak tahu. Yang lain, kakak adik dia yang lain perempuan, itu semua dengan firman Tuhan. Yang lelaki ini main. Jadi tidak heran kalau yang tidak tertanam firman Tuhan itu akan mengalami seperti itu. Sebab itu ketika altar call, KKR, konferensi dan sebagainya, yang datang didoakan, penari rebana, kemudian yang menggeletar, yang kerasukan, mengalami manifestasi roh dan sebagainya, yang roh yang tidak betul, itu perempuan. Karena mereka, saya tahu gaya lifestyle muda-mudi dulu. Melayani pergi,
Kalau firman Tuhan itu belakang. Melayani itu pergi, mau melayani. Berdoa, yes berdoa. Tetapi di dalam firman Tuhan itu tidak tertanam dari kecil. Mungkin ada something cara yang tidak betul. Keluarga yang ini tidak tanamkan itu. Tapi ya akhirnya itu mengalami seperti itu. Benda itu akhirnya boleh terjadi dengan siapa saja yang tidak tertanam firman Tuhan. Hati-hati jemaat Tuhan. Tanamkan firman Tuhan kepada anak-anak kecil. Dari kecil, mereka kecil. Mulai bacakan, mulai ajarkan. Mulai didik mereka. Terpulang dengan cara apa? Tapi dengan cara kamu sendiri. Dengan cara yang betul. Amin. Dan saya ingat dalam Efesus 6 ayat 17 dikatakan, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kelengkapan senjata Allah, ingat? Bermaksud ketopong keselamatan. Firman Tuhan itu menceritakan dia sebagai ketopong keselamatan. Melindungi kepala. Kalau tentara pakai helmet, melindungi kepala. Karena kepala itulah perlu tertanam firman Tuhan. Karena kepala itu yang terdapat pikiran itulah yang selalu diserang oleh iblis untuk memanipulasikan pikiran kita. Kenapa firman harus tertanam di situ? Harus dilindungi seperti ketopong, seperti helmet. Karena itulah yang akan dimanipulasikan oleh iblis. Selain daripada pedang roh untuk menyerang, untuk membunuh iblis itu sendiri. Amin. Dan tips untuk membaca firman Tuhan untuk begini terakhir dari saya sebagai panduan. Bagi yang belum ada minat untuk baca, ya, saya tidak mau pandang rendah dengan kamu. Saya tahu ramai juga yang sudah baca Alkitab. Tetapi sebagai panduan, pertama mintalah Roh Kudus untuk menuntun, membaca, memberi pengertian sebelum membaca. Yang kedua, mulakan daripada kitab Injil, Perjanjian Baru. Ya. Kitab Injil, mulahkan dengan kitab Injil. Jangan baca yang sejarah dulu, nanti kamu cepat boring. Tertidur nanti. Oke, yang ketiga, kalau tidak mengerti, simpan dulu dalam hati. Alkitab itu bukan untuk dibahas atau debate. Ya, simpan dalam hati. Akhirnya ketika seperti ini, baru Anda mulai akan dalam proses untuk dimengertikan lewat khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Dan yang terakhir, ayat yang menegur, mana-mana ayat yang menegur, menyadarkan, lakukanlah ataupun respon segera. Amin. Jadi kalau ada jumpa ayat yang menegur itu, respon, Tuhan, ampuni saya. Saya seperti ini Tuhan. Mungkin saya juga selama ini lalai ataupun, oh Tuhan saya mungkin lupa. Terima kasih menegur saya. Roh Kudus, terima kasih. Saya mau berubah. Terima kasih untuk ayat ini. Ayat ini untuk saya, bukan untuk siapa-siapa, untuk saya. Jangan ada selfish, jangan ada ego dalam membaca firman Tuhan. Kita memerlukan Roh Kudus. Mari kita berdiri.